Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini adalah merupakan satu anugerah yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, kita meminta kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang hidup ini untuk menolong, menyertai, dan melindungi setiap aktivitas kita pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolonganmu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahkan sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan menurut jalan kebenaran-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai renungan kita lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini dengan judul Tuhan sumber keselamatanku. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang Tuhan sumber keselamatanku, ini mau tidak mau diakui oleh semua manusia yang hidup di dunia. Agama apapun mereka merasa memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keselamatannya. Namun bagi kita, orang-orang percaya, kita memiliki Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang sanggup menolong, menyertai, memberi kekuatan, dan melindungi sepanjang aktivitas kita. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus minta, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus tahu bahwa hidup pada saat ini adalah merupakan satu kehidupan yang tidak mudah. Seringkali kita jatuh bangun di dalam kita menjalani kehidupan ini. Berbagai masalah terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan muncul secara tiba-tiba dan merupakan beban yang kadang-kadang dapat melemahkan hidup iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita mengalami satu keraguan-raguan di dalam hidup ini karena tidak ada upaya apapun yang dapat menyelesaikan masalah yang menerpa dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingat kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam segala situasi apapun juga. Di dalam kita menghadapi beban yang demikian berat dalam kehidupan kita, di sini Rasul Paulus mengingatkan pada kita, kepada jemaatnya di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat, tetap diminta ketaatan itu ada dalam kehidupan kita. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar akan Tuhan berarti kita harus tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap takut dan gentar ya terhadap Tuhan yang selalu membekali dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini berbicara tentang keteguhan iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus mengharapkan, sekalipun Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi, dia minta kepada jemaat di Filipi tetap teguh, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena sekalipun Rasul Paulus tidak hadir bersama mereka, di sini dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan itu selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan itu selalu mengerjakan di dalam kehidupan kita menurut kehendaknya. Dan Tuhan selalu ingin melihat ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Dia, keberserahan kita kepada Dia. Di sini dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu segala beban kita, segala masalah kita, segala kesulitan kita. Tuhan yang menolong kita lewat Roh Kudus yang berperan aktif di sepanjang kehidupan kita. Namun satu hal, Tuhan minta kepada kita agar kita tetap taat, takut akan Tuhan, mengerjakan segala keselamatan kita dengan percaya dan iman yang teguh kepada Dia. Masalah beban yang menerpa dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, sekalipun itu sesuatu yang amat berat, mungkin kita tidak mampu, tetapi tetaplah berharap kepada Dia. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita menurut kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap membawa diri kita hidup berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, menurut kehendaknya. Dan kita harus ada keyakinan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Biasa ya, kita tidak bisa menyalahkan ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Sering kita bersungut-sungut, kita berbantah-bantahan. Itu adalah emosi manusia yang seringkali sulit terkendali. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukanlah, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu di dalam Yesus Kristus. Tuhan minta kita memiliki hati yang teguh, lewat percaya yang sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu semua itu adalah kehendak Tuhan yang merupakan satu ujian bagi kita. Dan kita harus lolos. Karena segala sesuatu, kelepasan kita dari segala beban ini, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan lewat hidup ini. Bukan kita yang mampu, tapi di sini kita melihat Allah yang mengerjakan di dalam kamu menurut kehendaknya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini kita diingatkan agar kita hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup takut dan taat. Lewat tata cara hidup kita yang seperti ini, berarti kita dapat menarik kekuatan Tuhan untuk ikut beracara secara aktif di dalam hidup ini. Tidak perlu kita ngomel, tidak perlu kita bersungut-sungut, karena hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-7 dan ke-8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur Daud. Raja Daud demikian yakin, demikian teguh, demikian taat kepada Tuhan. Dia katakan hanya dialah, Tuhanlah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, begitu teguh, begitu kuat pendirian daripada Raja Daud ini. Bahkan di sini dia katakan, hanya pada Allah lah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada saat ini sudah tiba di bulan Desember, bahkan sudah menjelang kita memperingati Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Inilah satu bukti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu diberikan lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan hidup saudara dan hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya Yesuslah gunung batuku, Yesuslah keselamatanku, Yesuslah kota bentengku, dan aku tidak goyah. Biarlah ini boleh menjadi satu doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, agar kita memiliki hati dan iman yang teguh, dengan percaya yang sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena Tuhan itu adalah sumber keselamatan bagi kehidupan kita orang percaya. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela mati, berkorban, namun dia bangkit, hidup, dan sanggup menyertai dan menolong sepanjang aktivitas kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mintalah
kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai di sepanjang kehidupan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber keselamatan bagi kehidupan kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang selalu menghimbau, mengingatkan bagi kami agar kami boleh tetap mengerjakan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari Tuhan, mari Roh Kudus beri kekuatan bagi setiap kami, agar kami mampu tetap berharap kepadamu, kami mampu tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan yang dapat menolong hidup kami pada akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dan pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar segala karya Allah boleh terjadi di sepanjang kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Ajarkan bagi kami Tuhan, kami hidup taat dan selalu hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.